Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, ya, tetap semangat dalam beribadah mencari Tuhan. Kita terus berdoa supaya pandemi segera berlalu dan Bapak Ibu bisa kembali ibadah dengan bebas, ya, di gereja kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu pandangan Alkitab tentang orang-orang marginal. Apa itu orang marginal? Nanti kita akan belajar bersama. Dan sebelumnya mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh menjadi berkat dalam hidup kami, sebuah kebenaran yang sederhana, tapi doa kami untuk menyentuh hati kami, untuk kami mengubah cara pandang kami, dan untuk kami memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu, mengurapamu atas kami hamba-Mu dan juga atas semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 56 ayat 3 sampai ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang marginal atau kaum marginal itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang najis oleh orang-orang Yahudi. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang asing. Ya, maka bagi orang Yahudi, orang asing itu orang yang najis sehingga mereka tidak mau bergaul. Ya, jadi orang Yahudi itu dalam pergaulan itu eksklusif, ya. Mereka itu hanya bergaul dengan orang-orang Yahudi saja, ya, dan tidak mau bergaul dengan bangsa asing. Ya, jadi bangsa asing itu termasuk kaum marginal. Kemudian tadi di ayat yang kita baca, orang-orang kebiri itu kaum marginal, ya, kaum-kaum yang tersisihkan, ya,
bagi orang Yahudi atau disisihkan oleh orang-orang Yahudi. Maka ayat tadi mengatakan, ya dalam ayat 3, jangan sampai orang asing dan orang-orang kebiri tadi mengatakan, oh sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Jadi orang asing, orang kebiri tadi mengatakan, Pak, saya ini paling-paling juga nanti akan dipisahkan dengan umat Tuhan. Ya, tapi Tuhan berkata dengan jelas melalui firman yang kita baca bahwa mereka tidak akan dipisahkan. Ya, mereka akan tetap diterima sebagai umat Allah. Ini janji Tuhan, ya, karena memang keselamatan itu untuk segala bangsa. Maka dalam ayat penutup yang kita baca tadi dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Nah, kembali ke tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi itu sangat-sangat membenci kelompok marginal karena mereka dianggap sebagai orang yang najis sehingga layak dibunuh. Ya, jadi kalau mereka mati itu nggak apa-apa. Toh mereka orang yang najis, bukan bangsa pilihan. Ya. Nah, ini pandangan secara umum dari orang Yahudi. Nah, kalau kita membaca kisah Yunus, ya, maka Yunus ini mewakili pandangan orang Yahudi. Jadi kalau sudah membaca kisah Yunus, sudah harus memahami bahwa Yunus ini seorang Yahudi sejati, ya, yang punya pandangan eksklusif. Dulu saya berpikir Yunus ini orang yang tidak taat kepada Tuhan, itu saja. Ya, tapi saya tidak memahami latar belakang mengapa Yunus bersikap seperti itu. Ya, tentu sudah paham ketika Yunus diutus, ya, oleh Tuhan pergi ke Niniwe, dia nggak mau, dia menolak, dia perginya ke Tarsis. Ya, tapi tentu sudah paham kisahnya. Ketika dia pergi ke Tarsis, ya, kapal yang ditumpangi itu diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, badai. Dan singkat cerita, Yunus dibuang ke laut dan makan ikan yang besar. 3 hari lamanya Yunus ada dalam perut ikan itu. Dia berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Ya, dan setelah itu dia dimuntahkan oleh ikan itu, ya, ke daratan. Dan mulailah Yunus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi secara jujur sebenarnya dia melakukannya setengah hati. Karena sebenarnya dalam hati Yunus dia berpikir, ya, bahwa bangsa Niniwe ini tidak perlu, ya, diselamatkan. Orang-orang ini orang-orang yang jahat, adalah dihukum saja. Itu yang ada dalam pemikiran Yunus. Ya. Sehingga ketika dia menyampaikan sebuah berita, ya, bertobatlah sebab kota ini, ya, akan dihancurkan. Kita membaca, ya, dalam kitab Yunus, dalam Yunus pasal yang ke-3, ya, Yunus pasal yang ke-3 ayat yang ke-4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, saya mungkin sedikit ralat tadi, ya. Ternyata tidak ada kata-kata bertobatlah. Ya, saudaraku, Yunus mengatakan, ya, bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Artinya bahwa Yunus sama sekali tidak berharap orang-orang Niniwe bertobat dan kemudian dosanya diampuni dan dipulihkan. Itu tidak ada pemikiran itu.
Ya, dalam pemikiran Yunus, kota Niniwe ini bangsa asing sudah layak dihancurkan. Jadi dia hanya menyampaikan tentang berita bahwa kota itu akan dihancurkan saja, ditunggang-balikan. Tidak ada supaya mereka itu bertobat. Tidak ada pemikiran dalam hati Yunus supaya orang Niniwe bertobat, itu enggak ada. Ya. Ini mewakili secara umum pemikiran orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi berpikir bahwa kota Niniwe ini layak dihukum karena dia bangsa asing. Dia layak dihancurkan, kota ini layak dihancurkan. Dan ketika terjadi sebuah pertobatan massal, waktu itu ketika orang-orang Niniwe mendengar apa yang disampaikan Yunus itu, dia percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, dan kemudian mereka merendahkan diri. Ketika rajanya mendengar, raja kota Niniwe mendengar berita itu, dia juga ikut merendahkan diri, bahkan memberikan pengumuman kepada semua warganya, meminta supaya mereka berpuasa. Tidak hanya manusia, hewan juga ikut berpuasa. Wah, ini luar biasa. Pertobatannya betul-betul komplit. Manusia dan hewan ikut berpuasa. Ya. Menurut saya, yang saya pahami baru dalam kisah Yunus ini ada hewan disuruh berpuasa. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan singkat cerita Allah melihat pertobatan orang Niniwe sehingga kota Niniwe itu tidak jadi dihancurkan. Ya, setelah ditunggu 40 hari oleh Yunus, ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kota Niniwe. Kalau hamba Tuhan lain melihat seperti itu senang. Puji Tuhan, khotbah saya berhasil. Orang yang saya atau khotbah yang saya sampaikan, firman yang saya sampaikan mengena hati mereka sehingga mereka bertobat. Ya, saya akan senang ketika saudara mendengar firman Tuhan, kemudian hidup saudara berubah, saudara dipulihkan, saudara diberkati. Saya senang ketika jemaat diberkati Tuhan, saya senang. Berbeda dengan Yunus, ketika jemaat yang mendengar khotbahnya itu percaya Tuhan dan bertobat, dia malah nggak senang. Ya, saya kira itu sesuatu yang aneh gitu. Tapi itu fakta dalam Alkitab. Coba kita baca dalam pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi Yunus marah kepada Tuhan ketika orang Niniwe bertobat, dan diampuni dosanya. Ya, jadi betul-betul Yunus ini mewakili orang Yahudi pada umumnya yang senang orang lain binasa, yang senang orang lain dihukum. Saya berdoa supaya kita tidak ada yang senang ketika orang lain dihukum. Ya, saya berdoa supaya kita semua senang ketika orang lain bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang Yahudi itu dia punya sebuah kegemaran menghakimi orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang bersalah ya dihakimi. Jadi saya jelaskan kalau kita belajar dari kisah Yunus. Dia tidak senang orang lain itu berubah, karena bagi orang Yahudi bangsa asing layak dibunuh dan dibinasakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini jelas sekali berbeda dengan pandangan Alkitab. Dalam pandangan Allah, semua manusia itu sama. Kelompok marginal juga adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pandangan seperti itulah yang ada dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal 8, ini kisah tentang si Betsida dari Ethiopia.
ayat 34 sampai 38. Saya akan bacakan. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah. Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, sida-sida dari Ethiopia ini, ya, dia adalah seorang kasim. Ya, kasim itu seorang pelayan, ya, putri-putri, bahkan juga istri-istri raja, ya, pelayan permaisuri, ya, pelayan istri-istri raja dan juga anak-anak atau putri-putri raja. Dan tentu mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki kemauan seperti laki-laki pada umumnya, ya, karena dia sudah dikebiri. Ya. Nah, saudaraku, kasim itu orang-orang yang tadi saya katakan bagi pandangan orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang najis. Ya, tapi ternyata di gereja mula-mula atau di gereja pertama, ya, salah satu tokoh yang dimunculkan di sana adalah sida-sida dari Ethiopia yang mendengar berita Injil, kemudian percaya dan langsung dibaptis. Berarti orang-orang yang dikebiri itu juga diterima sebagai anggota jemaat. Ya, kalau memang pada akhirnya sida-sida dari Ethiopia ini kembali ke negaranya dan kemudian membuat begitu banyak orang percaya kepada Yesus. Ya, jadi ternyata orang-orang marginal juga tidak ditolak untuk percaya kepada Yesus. Ya, mereka juga diterima dalam kerajaan Allah. Ya, jadi Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Ya, nah selanjutnya saudaraku, bagaimana dengan pandangan saudara, pandangan saya terhadap kelompok marginal, ya, atau kelompok yang tersisihkan ini? Kelompok marginal, ya, bagi saya, bagi saudara adalah orang-orang yang kita anggap aneh, ya, orang-orang yang menurut kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, bagaimana pandangan saudara terhadap orang-orang yang menurut saudara melakukan hal-hal yang tidak masuk akal? Ya, orang Banyumas mengatakan orang nyentrik. Bagaimana pandangan saudara terhadap orang-orang yang nyentrik, orang-orang yang aneh, orang-orang yang menurut saudara adalah orang-orang yang nggak masuk akal? Ya, bagaimana pandangan saudara? Apakah saudara memiliki pandangan seperti orang Yahudi atau seperti pandangan Alkitab atau pandangan Yesus? Orang Yahudi memandang orang-orang marginal adalah orang-orang yang layak dihakimi, orang yang layak dihancurkan. Ya, tetapi ternyata pandangan Alkitab jelas sekali berbeda. Ya, dalam Injil Matius pasal 9 ini jelas sekali membedakan tadi, ya, antara pandangan Yesus dengan pandangan orang Yahudi. Saya membaca atau kita membaca dari Injil Matius pasal 9 ayat 10 mulai.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, jadi kalau pandangan kita sama dengan orang Yahudi, maka yang ada adalah penghakiman. Ya, karena tadi mengatakan orang Yahudi berkata, "Mengapa Yesus itu kok makan dengan pemungut cukai, ya, dan orang-orang berdosa? Mereka kan orang-orang najis." Nah, ini ya. Pandangannya terhadap kelompok marginas itu najis, gak layak mendapat sesuatu yang baik. Ya, tetapi Yesus memiliki cara pandang yang berbeda. Bagi Yesus, ya, orang-orang marginal itu orang-orang yang layak mendapat kabar baik. Ya, dan tadi firman Tuhan mengatakan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang ku kehendaki, yaitu belas kasihan. Ya, jadi yang dikehendaki oleh Allah adalah belas kasihan dan bukan korban persembahan. Ya, Allah ingin supaya saudara dan saya kita berbelas kasihan dengan orang-orang yang kita anggap, ya, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan saya katakan sebagai kelompok marginal. Ya, orang-orang yang dalam pandangan kita mereka ini orang-orang yang nggak masuk akal, orang-orang yang aneh. Ya, orang yang mungkin sebelumnya kita benci. Ya, orang yang mungkin dalam pikiran kita secara dalam pikiran kita mungkin kita terlintas pikiran orang seperti itu layak dibunuh, orang seperti itu layak dihukum, orang seperti itu layak dihancurkan. Maka sudah juga harus bertobat ketika ada pikiran seperti itu, karena sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah belas kasihan. Ya, mari kita berbelas kasihan dengan orang-orang yang kita anggap mereka orang-orang yang melakukan hal-hal yang aneh. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, mereka melakukan apa yang mereka tidak paham. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Yesus, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, walaupun mereka ini orang-orang yang dalam tanda kutip terlihat rohani, tapi bisa jadi mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu bahwa itu salah. Jadi kalau menurut pandangan kita mereka melakukan sesuatu yang salah, ya, maka kalau mereka melakukannya itu berarti karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan kesalahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita tetap berbelas kasihan kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, Allah ingin kita berbelas kasihan kepada kelompok orang-orang marginal, kelompok orang-orang yang kita anggap aneh, kelompok orang-orang nyentrik, kelompok orang-orang yang melakukan hal yang nggak masuk akal, ya, kelompok yang dulu-dulunya sering kita hakimi, ya, untuk segala tindakan yang mereka perbuat. Allah ingin supaya kita berbelas kasihan seperti Yesus. Kita doakan dengan sungguh-sungguh dan kita menaruh belas kasihan. Ya, kita berbelas kasihan dengan sungguh-sungguh kepada mereka supaya mereka betul-betul, ya, dijamah Tuhan dan diubahkan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah berkuasa mengubahkan hati orang? Ya, bagi kita mungkin mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kita tetap berdoa, tetap berharap, tetap berharap. Saya sering menyaksikan pada saudara, saya menyaksikan orang-orang yang dulunya keras. Ya, teman-teman saya di tahun lalu dulu adalah orang-orang yang dengan latar belakang yang sangat buruk, tapi sanggup diubahkan oleh Tuhan. Ya, dari orang yang keras menjadi orang yang penuh kasih. Saya percaya itu karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka.
Ya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mendatangkan berkat bagi kita. Mari kita berbelas kasihan dengan kelompok marginal. Ya, karena Allah juga sangat-sangat mengasihi hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Kiranya firman ini betul-betul mendatangkan berkat dalam hidup kami. Kalau mungkin ada kelompok-kelompok marginal dalam pandangan kami, Tuhan tolong kami untuk bisa mengasihi mereka. Berbelas kasihan, bukan menghakimi, bukan mengharapkan hal yang buruk terjadi. Sebaliknya kami mengharapkan hal yang baik. Terima kasih Tuhan, doa kami supaya kami betul-betul dipenuhi dengan kasih ilahi untuk dapat mengasihi semua orang. Puji akan nama-Mu, berkati setiap jemaat hidup dalam kebenaran firman. Puji akan nama-Mu, memberkat bagi setiap jemaat, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati dalam mata pencaharian mereka, berkati hidup mereka sehari-hari, berkati keluarga, suami istri, anak-anak mereka, menantu cucu mereka. Tuhan, bukan jalan mereka dalam kesulitan dan persoalan. Sungguh kami berserah kepada Engkau sepenuhnya, berharap kepada Allah yang hidup, yang sanggup menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk bangsa kami supaya pandemi segera berlalu dan kami menikmati keadaan yang baik. Vaksinasi dari sukses dan mendatangkan sesuatu yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Sekali lagi mohon beri hikmat kepada pimpinan-pimpinan negara kami, mengambil kebijakan yang tepat untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Terima kasih puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jemaat berdoa. Mengenai kita masing-masing, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin.